Sebenarnya aku sendiri itu lebih mengkhususkan diri untuk menulis fiksi. Sedangkan Kak Lestio itu kan tulisannya non-fiksi ya. Tapi bisa sih diterapin. Cobain aja kayak Lestio terapin. Kayak contohnya tulisan Merdeka. Itu pun aku hasil melamun dan melamun dan melamun. Merdeka versimu. Aku ngelamun. Lah, mana ada manusia di dunia ini yang merdeka? Jadinya aku menulis merdeka itu ya ketika kita sudah berhenti memikirkan keinginan untuk merdeka. Jadi udah nggak ada beban mental. Sebenarnya non-fiksi juga bisa loh dibikin lamunan. Cuman berani nggak. Dan aku sendiri itu terus terang banyak berdiskusi hal-hal non-fiksi. Cuman memang nggak berani ditulisin, karena biasanya nanti menghasilkan kontroversial. Contoh yang paling gampang, aku sering berdiskusi dengan banyak orang di grup AWI itu tentang kasih ibu. Kenapa semua yang di masyarakat bilang kasih ibu itu seperti sungai kan, tanpa pamrih. Orang tua itu nggak pamrih. Pokoknya mencintai anak itu nggak pamrih. Terus kita sering berdiskusi, gimana kata siapa orang tua nggak pamrih? Kan rata-rata orang tua kan pengen punya anak biar ada hari tuanya yang nemenin mereka. Ada yang membiayai hidup mereka di saat tua. Nah, kadang-kadang yang kritis-kritis dan lamunan-lamunan gitulah yang jadi dasar-dasar tulisan non-fiksi. Jadi harus banyak-banyak keluar dari zona pengalaman, dari catatan pengalaman, keluar ke catatan lamunan. Kudu melamun. Memikirkan hal-hal yang tidak biasanya dipikirkan orang-orang. Kebayangkah? Gimana kalau Stio? Siap. Mantap. Kalau saya terus terang jarang nulis non-fiksi ya. Kenapa? Kalau non-fiksi itu pasti menghasilkan kontroversi. Daripada aku diserbu netizen, mending pemikiran-pemikiran anehku tentang non-fiksi itu disimpan aja lah. Siap. Kak Tio, gimana Kak Tio? Oke, siap. Thank you. Kak Vira nih ada pertanyaan nih dari Kak Teresia Bintang nih di chat. Pertanyaannya adalah, ide terkadang ada yang nyerempet erotis, tapi ragu bila itu dituangkan dalam tulisan, takutnya nanti jatuhnya pornografi katanya. Jadi itu gimana memolesnya, Kak? Sebenarnya penulis cerita dewasa di Indonesia ada loh yang terkenal banget. Pasti kalian nggak pernah tahu. Dia tuh hanya menjual bukunya tuh pakai lewat di Google Playbook doang. Dan kita tidak pernah tahu wujudnya tuh kayak apa, nama aslinya kayak apa, tapi oplah penjualan e-book dia itu mengerikan dan konon-konon duit dia itu berlimpah. Oh ya? Nah, langsung nanti pada buka Google Playbook. Bocoran kan namanya, Kak? Kalau dia memang tipe penulis erotisnya ekstrim, tapi laku banget. Namanya itu Andini Citra. Tapi nggak tahu cewek, nggak tahu cowok, aslinya nggak tahu. Kita semua nggak pernah ada yang tahu. Kayaknya aku pernah baca deh, Kak. Kayaknya pernah baca. Nah, itu yang tipe vulgar ya. Kalau yang tipe nggak full, yang hampir nyerempet-nyerempet nggak vulgar itu, yang agak nyerempet vulgar itu si Fuja Ferdian. Dia penulis indie. Dia paling senang banget nulis menyerempet erotis. Tapi dia memang banyak di-ban sama aplikasi menulis online. Jadi sebenarnya itu erotis tuh kalau kataku ya, itu ladang pencaharian baru loh kalau yang mengejar uang. Biar tidak terlihat erotis, aku juga memang kadang bosan loh kalau ngomongin pasangan gitu ya, cuman ngobrol-ngobrol doang. Aduh.
Itu Emang dia. iya kan, nggak ada gregetnya kan. Jadi kadang memang aku juga kalau di 30 DJ, kadang menyelipkan beberapa yang adegan. Seperti dia menarikku ke bawah selimut. Ya sudah, orang Nah, sudah itu kan. ngebayangin kan. Aku lupa rasa donatnya. Aku lebih ingat rasa bibirmu yang menggigit donat. Itu kalau mau nggak mau nyerempet. Tapi kalau mau nyerempet, ada banyak levelnya sih. Tapi memang di Indonesia yang level terparah itu, ya bukan level terparah sih, level tervulgar, Andini Citra. Dia laku banget. Kalau zaman dulu tuh Eni Ero kali. Kopingho. Zaman dulu Kayaknya Indonesia ada juga deh, Kak. Eni Ero. Gak tau deh kalian. Bukan ini, kayaknya penulis Indonesia, cuma saya lupa namanya deh. Ya, namanya Eni Ero. Gak tau deh, angkatan kalian masih sempat. Saya malah nggak pernah apa namanya baca kalau Eni Ero, cuma tahu lah tentang Eni Ero. Tapi ada satu Iya. Dan banyak Pernah banget dengar namanya. di zaman dulu tuh memang banyak cerita kayak dulu, cerita kayak gitu tuh zaman dulu. Karena aku bacanya Margate kok. Margate juga kadang-kadang walaupun Ya, dia cerita detektif ada. Iya, ada. Ada. Justru malah penulis sekarang lebih tidak ada. Sopan-sopan ya, Kak? Sopan-sopan. Kalau buku-buku tahun 80-an, 90-an, waduh. Iya. Ya, balik lagi Kak Teresia, memang biar tidak nyerempet, ya balik lagi jadi deskriptif. Mencium, merasakan bibirmu. Ya. Menarik keranjang, ya udah, dia membawaku ke bawah selimut. Harus deskriptif, dihayalkan, dilamunkan. Emang sebenarnya sih, semuanya tuh, tulisan tuh sebenarnya semuanya harus dilamunin. Makanya kalau saya tuh, jujur saya tuh introvert. Daripada kebanyakan warawiri di luar tuh, ya ngelamun di rumah. Tapi Kak, kalau yang kayak gitu tuh, kalau misalnya menurut kita dia agak vulgar, di-ban nggak sih sama penerbit? Good question tuh ya, itu maksud. Apa dia di-ban? Itu balik lagi sama kebijakan penerbitnya. Okay. Karena aku pun pernah nanya-nanya sama Fuja Ferdian, dia bilang setiap penerbit itu punya, kan jadi sebelum ditayangin kan kayak kalau di media novel online itu diaplikasikan, sebelum ditayangin kan dia masuk meja editor dulu kan. Ada yang lolos, ada yang enggak. Jadi memang itu balik lagi gimana kebijakan penerbit. Kayaknya kayak Novelmi, kalau kataku Novelmi agak sedikit-sedikit ngerempet loh. Kalau Novelmi kayaknya dia banyak yang ngerempet-ngerempet. Tapi lolos. Joylada agak susah ya. Kayak Storyal tuh kayaknya nggak susah juga deh kalau nyerempet-nyerempet. Kan Novelmi biasanya kebanyakannya ceritanya ya gitu. Cinta satu malam, one night stand, terus akhirnya berkembang, menjual keperawanan. Novelmi itu kayak gitu. Cerita-cerita gitu. Tapi sebenarnya semua yang nyerempet bisa dibelokin sih dengan melamunkan hal-hal yang deskriptif. Kayak mencium, aku mencuri nafasmu loh, langsung dari bibir. Bolehkah? Ya, deskriptif jadi mainnya ya. Ya. Kebayangkah, Kak Teresia? Iya, kebayang. Jadi, seperti dibuat kayak agak lebih puitis kali ya. Kalau di aku sih ya, di gaya cerita aku puitis. Iya. Kan nggak mungkin dia meraba bajuku lalu tangannya masuk ke kutangku, kan nggak enak juga hari gini kayak gitu ya. Itu nanti kita bisa ngambilkan bahasa puitisnya. Oke. Tadi udah ada tipsnya, jadi deskriptif. Makasih Kak Elvira. Oke. Ini ada Kak Handara nih mau bertanya nih Kak. Kakak mau dibacain aja pertanyaannya atau mau bicara langsung Kak? Oke, aku bacain aja ya. Ya. Dari cerpen dan novel, apakah ada urutannya? Misal harus ahli cerpen dulu, baru bisa ahli novel, atau nulis saja keduanya? Kalau aku sih,
terus terang tipe orang yang segala sesuatunya tuh on schedule dan step by step. Ya kalau nulis cerpen aja 5 halaman A4 nggak sanggup, terus gimana caranya nulis novel? Ya. Kayaknya kan dulu tuh aku pernah ikut kelas online. Siapa ya mentornya? Kalau nggak salah Faisal Syahreja. Aku memang sering ikut kelas dia di mana-mana. Sebelum kamu berani menulis satu puisi, kamu harus baca 5 buku puisi. Sebelum kamu berani menulis satu novel, kamu harus baca 10 buku novel. Sebelum kamu berani nulis cerpen, kamu harus membaca sekian buku cerpen. Nah, terus dia sering bilang, kalau anak muridnya mau mendiskusikan satu tema sama dia, kalau sama Faisal Syahreja, aku selalu nanya dulu, si Faisal Syahreja selalu nanya dulu, kamu udah baca buku berapa biji? Udah belajar berapa buku, berapa biji? Kalau saya baru jawab 1, dia, nanti kamu kembali lagi deh besok. Nah, dia juga selalu bilang, belajarlah dari hal yang kecil, baru ke yang besar. Kalau lu nulis cerpen aja baru sebiji, terus loncat mau nulis novel, aduh, pas dibaca itu cerpennya acak-acakan, waduh. Aku sering diminta bantuan sama Fernando kan buat review buku-bukunya OPM. Terkadang aku baca buku novel-novel OPM tuh memang yang penulis baru pertama kali nulis novel tuh kelihatan si cacat alurnya tuh bukan cacat alur ya, apa ya? Kehilangan alur di tengahnya tuh bisa kelihatan banget gitu. Karena jam terbang kali kurang kali ya. Kayak contoh dia di awal diceritain dia chattingan sama satu SMS-an sama satu cowok, terus putus si handphone itu dia karena dia ingin melupakan kenangan, si handphone itu dia ganti yang baru. Tapi beberapa waktu kemudian dia ketemu itu cowok lagi, terus dia mengeluarkan chat lama yang di handphone lama. Itu kan aku jadi bingung, nah kan handphonenya udah ganti baru, kataku. Dan itu aku sering banget menemukan hal-hal yang seperti itu. Missing alur. Jadi memang sebaiknya harus sering-sering, ya kalau mau nulis novel setidaknya ya sudah jam terbang nulis cerpennya udah tinggi deh. Terkadang aku saja waktu 30 DJ kemarin tuh, kalau disuruh nulis didedet di 300 kata, si loncat alurnya terasa loh. Tapi kadang, ya udah aku biarin aja lah. Karena kan harus post setiap hari. Udah gitu kan kebatas karakter caption, jadi kadang aku biarin. Cuman kemarin waktu disuruh mengumpulkan cerita pilihan untuk 30 DJ, ya aku benerin sih alurnya, aku urutin gitu. Jadi memang bagaimanapun step by step deh. Terus kalau kita udah sering menulis puisi, sering menulis cerpen, terus kita menulis novel, nanti kita tuh bakal tahu kok passion kita tuh nulisnya di mana. Kayak aku tuh pada dasarnya lebih suka nulis puisi daripada nulis yang lain-lain. Terus kayak mentorku itu si Mas Faisal Syahreja itu juga dia lebih suka penulis naskah teater, sutradara film, walaupun dia tidak menutup kemungkinan menulis yang lain. Makin sering kita cobain nulis berbagai macam genre, nanti bakal ketemu kok ahlinya kita di mana. Begitu. Apakah ada yang pusing lagi? Handarai. Aku agak bingung loh, Handarai cewek atau cowok ya? Ini Kak Menu mau nanya nih, Kak. Iya, Kak Menu. Selamat malam Kak Elvira, Kak Maria, dan semua teman-teman. Terima kasih banyak untuk materi malam ini. Dapat ilmu baru. Terima kasih banyak. Banyak pertanyaan sebetulnya, karena saya di dunia literasi ini baru-baru banget dan baru-baru belajar, newbie banget lah pokoknya. Jadi kemarin sempat saya kirim cerpen sebetulnya, kemudian ketika dikurasi itu kalau dibilang, kalau misalnya tanda bintang 3 terus kita beda setting itu loh Kak. Ya. Apa ya? Nah, kayak gitu ya. Untuk masuk ke sana itu lanjarannya kurang gitu loh. Jadi
sometimes saya juga mengalami yang namanya plot hole gitu. Jadi sekarang masih belajar banget gimana sih caranya agar cerita yang kita buat itu yang nggak plot hole, kemudian lanjarannya juga ada gitu. Itu bagaimana, Kak? Balik lagi sih ke ciri-ciri cerpen. Cerpen kan disebutnya itu kan cerita pendek. Biasanya dia fokus pada satu tokoh, biasanya tuh satu alur cerita. Memang kadang ada maju, kadang ada mundur, tapi biasanya kita belajar dulu dengan satu alur. Terus konfliknya tuh memang satu. Jadi satu tokoh, satu alur, satu konflik. Itu kan nanti nggak akan ada plot hole, nggak akan ada sesuatu yang hilang di tengah. Terus kita beberapa kali membuat cerpen. Kalau dulu juga aku pertama kali membuat cerpen itu selalu fokus. Pokoknya mah konflik di satu tokoh, satu macam konflik, sama satu macam alur. Nggak berani maju mundur, nggak berani bikin 2-3 tokoh, dan nggak berani bikin yang aneh-aneh. Nanti kalau kita udah sering membuat cerpen, nanti mulai deh aku bikin penambah. Ya, sekarang alurnya jangan maju aja. Cobain bikin alur maju mundur. Bisa pakai bintang 3. Nanti ceritanya di alur mundur, mengenang masa lalu. Atau kalau enggak, bikin cerpen yang 2 konflik, akhirnya bertemu di satu titik, juga bisa. Tapi kalau untuk awal, biar nggak ada plot hole, itu mendingan fokus. Satu alur, satu konflik, dan fokus sama cerita satu tokoh. Jadi tokoh-tokoh lain itu cuman pendamping cerita gitu. Biasanya aku ngegunain satu tokoh, satu konflik, sama satu alur itu untuk cerpen-cerpen yang dikejar deadline. Biar nggak pusing mikirnya. Gitu. Nanti kalau udah terbiasa dengan satu tokoh, satu alur, satu konflik, cobain nanti deh. Bikin 2 alur, kalau nggak bikin 2 konflik, bikin 2 tokoh. Tapi untuk awal-awal memang sebaiknya fokus deh sama yang segala macam berbau satu aja. Biar runut, biar rapi. Gitu, Kak. Thank you, Kak. Setuju. Ya, berikutnya. Kak Siapa Miftah ya? nih. Kak Miftah nih. Sih. Kak Miftah kayaknya mau nanya juga nih. Siapa dulu? Kak Miftah. Miftahul. Ya. Selamat malam, Kak Vira. Iya. Malam. Halo, Kak. Selamat malam semuanya. Kak, aku izin mau tanya ini. Aku kan terkadang masih sulit nih membedakan tulisan. Ada salah satu teman literasi juga di Instagram. Aku sering baca tulisan-tulisan dia. Nah, terkadang aku ini masih bingung nih. Aku masih sulit membedakan tulisan senandika sama cerpen. Nah, terkadang tulisan-tulisan itu banyak mengandung diksi-diksi yang kata-katanya itu tersusun rapi dan indah. Nah, bagaimana cara kita bisa menggabungkan, menempatkan kata-kata itu menjadi lebih enak dibaca gitu, Kak, terutama dalam penggunaan kata diksi. Nah, kita balik lagi dulu sama bedain dulu cerpen sama senandika ya. Kalau senandika itu setauku itu monolog tuh. Jadi si tokohnya itu mengungkapkan perasaan, berbicara sama dirinya sendiri. Jadi nggak ada tokoh ketiga itu kayaknya biasanya nggak ada. Biasanya cuma aku dan maksimal tuh ada kamu. Pokoknya coba diperhatiin deh, yang namanya senandika itu biasanya dia memang monolog si tokoh utamanya sama dirinya sendiri. Jadi kayaknya kalau bukan monolog, mungkin bukan senandika ya. Nah, terus kan ada yang cerpen juga memang zaman sekarang itu banyak yang diksi-diksinya halus ya. Ya sebutnya diksi-diksi indah. Itu juga kadang saya suka bingung membedakannya dengan prosa liris. Itu hampir mirip banget. Sedangkan cerpen juga sama-sama bagian dari prosa liris juga sama-sama bagian dari prosa.
Untuk membedakannya terus terang, dibutuhkan kita harus terus-menerus membaca dan tetap harus baca teorinya. Teori buku pelajarannya. Kayaknya anak-anak sastra pada punya deh buku teori pelajarannya. Jadi kalau orang awam nggak bisa bedain itu, dan kita nggak bisa bedain itu, masih dalam kategori wajar. Jangan dipikirin terlalu jauh. Pokoknya mah yang penting kita tuh tahu garis besarnya. Senandika monolog, cerita dengan diksi indah seperti puisi di paragrafin tuh namanya prosa liris. Kalau cerpen tuh biasanya yaitu ada alur, ada tokoh, ada konflik. Nah, gimana caranya biar bisa rapi, tulisan kita biar indah? Ya balik lagi ke tadi, ke tabel kata kerja, sama kata sifat, sama keterangan waktu itu kita harus berlatih terus, disambung-sambungin. Nggak ada jalan lain. Berdasarkan pengalaman aku sih begitu. Karena kalau kita nggak berlatih menyambung-nyambungkan kata, ya nggak mungkin lah itu semua kata-kata tiba-tiba datang turun di kepala gitu. Karena semua itu memang butuh latihan. Cobain aja latihan kata kerja, kata sifat, sama keterangan waktu. Itu setiap hari 10, setiap hari 10, setiap hari 10, lama-lama kita terlatih. Begitu. Apakah masih ada yang bingung, Kak Mita? Oke, Kak. Terima kasih ya, Kak. Wah, ini ada yang bertanya di kolom chat. Namanya Kak Sari ya. Hai Kak Sari. Aku kenal Kak Sari udah agak lama sih. Dan dia memang selalu bertanya. Kalau diksi-diksi dari bukuku itu dapatnya dari mana? Bagaimana bisa menyimpan begitu banyak diksi? Terus terang. Semua diksi yang aku dapetin itu dari hasil dari membaca kamus. Jadi di aplikasi HP-ku itu banyak banget kamus. Terus aku sering kamus sinonim, kamus antonim, jelas ya pasti. Udah gitu aku sering bacain kamus digital, misalnya bahasa Sanskerta, bahasa Greek, Yunani. Aku sering bacain bahasa-bahasa yang aneh. Asalnya dari sana sih. Biasanya kalau udah ketemu yang unik-unik, biasanya aku salin. Nanti suatu hari kalau lagi dibutuhin, aku keluarin. Ya, balik lagi. Mencatat. Kalau ini namanya pekerjaan, mencatat kata-kata unik dari kamus. Jadi harus rajin-rajin membaca kamus ya. Terima kasih, Kak. Aku pindah tempat dulu ya, biar lebih dekat ke charger. Kalau ada yang mau bertanya, ditulis dulu aja. Yuk kakak-kakak masih ada yang mau nanya, yang lainnya mungkin? Ya, silakan. Kakak-kakak mungkin ada yang mau nanya. Ada Kak Romi nih. Kak Romi ada yang mau ditanyain nggak Kak Romi? Nggak ada suaranya Kak Romi nih. Halo Kak. Hai Kak. Mau tanya atau mungkin mau sharing? Mungkin mau tanya Kak El, apa aku tulis dulu ya? Nggak apa-apa, disuarakan juga nggak apa-apa Kak. Sengaja Kak, nggak apa-apa. Giliran Kak Romi. Halo Kak El, aku mau tanya dong. Halo Romi. Apa tiap hari Kak El punya waktu luang khusus buat nulis? Entah nulis apa saja, nulis
sesuai dengan tabel ide yang KL sampaikan tadi. Dan kalau memang KL punya waktu khusus setiap hari untuk nulis, biasanya berapa lama gitu? Terima kasih. Disebut khusus juga enggak. Kan tiap hari aku harus nulis caption. Setiap hari ada aja sih yang harus ditulis. Sampai mau nulis caption aja kadang-kadang udah bingung nulis apa ya. Aku sih waktu khususnya enggak, tapi setiap kali sesuatu yang terlintas di pikiran pasti menyempat. Langsung berhenti dulu aktivitas yang lain dan langsung ditulis. Dan itu aku selalu usahakan, kalau misalnya udah si tabel ide itu selalu aku usahakan setiap hari diisi loh satu. Hari ini aja aku belum nulis caption buat IG-nya Awi. Karena kan sebenarnya setiap hari kan kita juga menulis sih. Nggak nulis cerita, juga pasti nulis laporan. Nggak nulis laporan, juga tetap harus nulis yang lain. Jadi pasti tidak menyempatkan diri secara khusus yang enggak. Tapi pasti selalu menulis. Oh ya, aku kalau sekarang sih lagi baca buku kumpulan cerpen yang amat sangat unik. Kalau aku sih terus terang sehari-hari memang senang membaca buku-buku yang random, yang unik. Yang ini namanya buku antologi cerpen, di mana si tokoh utamanya justru yang orang jahat semua. Jadi setiap cerita cerpen itu unik loh. Kita kan selalu kalau bikin cerita kan tokohnya orang baik aja ya. Jadi begitu aku baca kumpulan cerpen yang tokohnya semua orang jahat, agak mikir juga sih. Ternyata orang jahat juga seru dibikin cerita. Terus kalau kayak buku-buku puisi, ya memang sih senangnya yang random-random. Karena kalau kita selalu membaca sesuatu yang klise, yang umum, ya begitulah. Pengetahuan nggak bertambah. Kayak penulis Indonesia paling seneng tuh De Lestari. Kalau dia kan nulis tuh selalu di luar, catatan lamunannya dia banyak banget. Terus dia catatan perenungannya juga bagus banget. Dia tidak pernah menuliskan hitamnya hitam, putih dan putih, jahatnya jahat, baik dan baik kalau diceritanya. Jadi itu termasuk salah satu favorit aku kalau De Lestari. Terus biasa cerita-cerita yang unik tuh siapa ya? Kalau di luar negeri S. J. Jones kayaknya ya kalau di Eja. Dia juga ceritanya unik dan random. Kalau penulis Jepang kayaknya Hirotaka juga bagus. Nah, kalau puisi itu yang bagus itu pernah dengar Dina Oktaviani nggak? Itu puisi-puisi Dina Oktaviani itu bagus banget. Nanti aku share deh linknya di grup. Terus kayak puisinya Willy Fahmi Agista. Dia itu penyair pemenang Lomba Anugerah Hari Puisi tahun 2019. Puisi dia memang bagus semua. Semakin bacaan kita aneh, biasanya tulisan kita semakin berkembang sih. Soalnya kan referensinya makin banyak. Jadi jangan sampai kita tuh stuck di bacaan yang cuma disukai doang. Sayang banget. Kayak Romi kan kalau nulis kan dia bisa pindah-pindah genre dia. Ada lagi yang mau bertanya? Terima kasih, Kak. Ada nih Kak Juni Prasetyo. Mau dibacain Kak Juni atau mau ngomong? Silakan. Kak, maaf ya sebelumnya off cam, soalnya kan aku ini lagi kerja. Jadi aku mau nanya nih Kak, sebenarnya kalau misalnya kita nih pengen nulis, terus sesuatu yang beda dari diri kita sendiri, kayak misalnya hal-hal yang belum pernah kita lewati atau kita laluin,
Itu caranya gimana sih Kak biar idenya tuh ngalir terus karena aku kan ini beberapa kali tuh nyoba habis gitu tuh sesuatu yang berbeda. Setelah itu nyampe tengah-tengah buntu nih. Akhirnya aku cari referensi dong. Cari referensi itu biasanya aku dari baca, dari nonton film gitu. Ujung-ujungnya moodku buat nulis lagi itu udah amblas gitu. Jadi mau nulis lagi tuh, waduh lupa kemarin alurnya udah sampai mana ya. Akhirnya tuh baca lagi punya aku lagi gitu, nulis lagi kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya tuh kayak ujung-ujungnya tuh bosen gitu loh. Nah kalau misalnya dari Kak Elvira sendiri tuh apa sih tipsnya gitu? Mungkin ada nih dari Kak Elvira pernah mengalami hal seperti itu, terus solusinya apa gitu? Terima kasih Kak. Nah, aku share screen ya. Ide itu penyatuan dari pengalaman, imajinasi, dan realitas. Kalau pengalaman kamu terlalu banyak dimasukin, berarti kamu curhat. Kalau imajinasi kamu kebanyakan dimasukin, juga membual namanya. Kalau realitas kamu kebanyakan dimasukin, jadinya non-fiksi. Cerita fantasi sekalipun tetap harus masuk akal. Contohnya, pengalaman saya pergi ke Jakarta. Nah, di masa pandemi Jakarta sepi itu memang realitas. Tapi coba kalau kita main imajinasi, misalkan main bola di jalanan Jakarta itu imajinasi kan. Kalau ditanya gimana caranya menuliskan sesuatu yang tidak pernah kita alamin, biar nggak stuck, ya memang balik lagi. Harus banyak melamun, harus banyak berimajinasi, yaitu harus balik lagi ke bikin 3 macam catatan setiap kali kita nulis. Mencatat dari pengalaman, mencatat dari renungan, dan mencatat dari lamunan. Biasanya orang tuh yang paling sulit tuh bikin catatan lamunan. Merenung orang-orang masih bisa banyak yang bisa bikin. Tapi mencatat dari lamunan itu yang susah. Kalau aku pribadi sih cobain banyak-banyak meditasi. Entah deh kalau Juni bagaimana ya kalau di rumah. Kalau aku sih banyaknya merenung sendiri, meditasi, terus mengosongkan pikiran, terus menjauh dari hiruk pikuk. Nah, begitu. Kalau Juni mau ya memang harus rajin-rajin bikin catatan. Mencatat dari pengalaman, dari renungan, dan dari lamunan. Kebayang nggak? Kebayang Kak, kebayang. Biasanya memang kita kalau bikin catatan dari pengalaman tuh gampang banget, cepet banget. Tapi begitu masuk ke catatan renungan, kalau ada 10 penulis, biasanya cuma 5 orang, separuhnya yang bisa merenung. Nanti dari catatan renungan, dia pindah lagi ke catatan lamunan, biasanya paling 1 atau 2. Jadi memang harus banyak-banyak. Jadi prakteknya, kalau kita udah bikin kotak-kotak ide ini 30 ya, misalnya bermimpi, cobain tulisin pengalaman kamu, pengalaman asli kamu tentang bermimpi. Terus coba bikin catatan perenungannya apa? Coba bikin catatan lamunannya apa? Kalau aku sih selalu begitu. Terus kalau memang lagi luang, biar kreatif menyusun kalimat, ya aku selalu bikin nyambungin kata kerja, kata sifat, pakai keterangan waktu. Karena menulis itu bagaimanapun semuanya latihan. Begitu. Kebayangkah, Juni? Kebayang Kak. Selama ini sih sebenarnya gini ya Kak, aku tuh kadang ya memang kita nggak akan pernah bisa berkembang kalau kita membatasi diri kita sendiri. Sebenarnya kan seperti itu sih ya Kak. Kadang aku tuh udah punya ide nih. Udah punya ide, ya udahlah nulis gitu. Yang penting dimulain aja dulu. Nanti kendalanya itu kan pasti akan menemukan solusi ketika kita udah mulai gitu kan. Nah, kebiasaannya tuh aku mesti gini.
Iya ya, tapi kalau misalnya aku nulis cerita menceritakan tokoh si A itu seperti ini, nah misalnya kayak apa ya, tentang penyakit atau apa gitu. Tapi untuk gejalanya itu pernah nggak ya mereka tuh ngalamin seperti ini, terus pernah nggak ya seperti ini gitu. Ntar takutnya kalau misalnya yang membaca itu adalah misal nih, itu bukunya berkaitan dengan itu, wah bisa dikomplain nih, ini enggak dong, harusnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu loh, itu yang sebenarnya bikin aku tuh kayak maju mundur kayak gitu sih Kak. Kan sebelum kita menulis kan biasanya kita ada riset. Nah, apakah risetnya udah cukup atau belum? Jadi kalau misal kamu menuliskan penyakit, misalnya penyakit kanker, ya mungkin kan kanker kan banyak, kanker darah, ada kanker ini, kanker itu, ya balik lagi, haruslah membaca buku-buku kedokteran. Makanya kan kalau aku sudah baca 2-3 buku puisi, aku suka baca buku astronomi. Udah baca buku 2 buku puisi, aku baca buku kedokteran. Bagaimanapun referensi bacaan gitu kita itu jadi sumber riset. Seperti gejala-gejala penyakit kan kalau zaman sekarang sih udah banyak banget bisa dicari di internet. Dan biasanya kalau menulis itu pokoknya mah ditulis dulu, jangan mikirin jadi editor. Nanti kalau udah selesai ditulis, endapin sehari, baru dibaca ulang lagi, dipikirin lah kalau kita posisi kita sebagai editor. Kalau sambil nulis, sambil dipikirin jadi editor, sambil direvisi, waduh, nggak akan kelar-kelar. Baik Kak, dimengerti. Oh ya, sama satu lagi Kak, aku juga mau nanya nih, atau mungkin sebenarnya mau lebih ke cerita nih gitu. Keseringan aku kalau misalnya pas nulis apapun itu lebih maknanya lebih dalam, atau misalnya lebih bisa lebih bisa mengalir untuk idenya itu justru pada saat down, drop gitu, mau itu masalah kerjaan, masalah pertemanan, masalah pribadi yang bikin down, bikin drop, itu justru aku malah bikin aku tuh kayak nulis tuh ngalir aja. Tapi ketika di tahap kondisi aku udah baik-baik aja, masalah udah semuanya udah selesai, itu justru malah minat nulis tuh kayak ngeblank gitu. Jadi pas waktu waduh kemarin nulis udah sampai mana ya, pas waktu aku baca, otomatis kan aku baca lagi untuk nyambungin ceritanya kan Kak. Pas waktu aku baca lagi itu sampai mikir gini, kemarin itu emang masalah aku tuh sebesar apa ya kok sampai bisa nulis kayak gini, kata-katanya itu sampai seperti ini gitu. Sedangkan sekarang aku kondisinya baik-baik aja, aku tuh langsung kayak ngeblank dan nggak tahu nih ini mau dilanjutinya kayak gimana ya gitu, jadi bingung gitu loh Kak. Ya kan balik lagi, kalau tulisan kamu kebanyakan pengalaman, jadinya kamu curhat. Balik lagi kan ke komposisi yang tadi. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya Kak. Kalau ide itu penyatuan dari pengalaman kamu, imajinasi kamu, dan realitas itu sendiri. Kalau kamu pengalaman kebanyakan, jadi kamu curhat atau nulis. Kalau imajinasi kamu kebanyakan, aduh, nanti cerita kamu jadi membual dong. Kalau realitas kamu kebanyakan, nanti kamu jadi ceramah non-fiksi. Jadi harus dipertanyakan lagi, balik lagi. Mungkin bisa menulis pertama itu curhatan, iya. Tapi setelah sesi curhat berakhir, mungkin kayaknya sudah diendapkan tulisannya yang mesti harus kamu poles lah. Untuk jadi sebuah tulisan yang bisa jangan terlalu banyak curhatnya. Begitu. Baik Kak, dimengerti. Kita lihat chat berikutnya. Ada dari Kak Cahyo tuh, Kak. Ya,
Saat nulis kita sangat butuh teman untuk bertukar pikiran, tapi seringnya ketika kita minta saran banyak yang bilang udah baik kok. Gimana cara biar kita bisa mancing-mancing teman biar mau ngasih saran sejujur-jujurnya? Ya itulah susahnya nemuin orang yang tepat, sama seperti nemuin pasangan. Sama KL aja kalau gitu berarti ya. Aku kalau disuruh, aku kan banyak kiriman review buku itu ya. Kalau disuruh review buku tuh aku suka galau. Di review jujur, nanti yang nulis ngambek. Di review nggak jujur, dibilang bagus, nanti aku bingung yang beli. Kalau terjebak, terus nanti aku dibilang tidak kompeten. Pakai diksi berarti kan jelasinnya. Bisa nggak? Jadinya memang balik. Iya, jadi aku suka dijelasinnya pakai diksi. Menjelaskan kesalahan satu buku tuh biasanya aku jelasin pakai diksi yang indah banget lah. Siap. Mana? Gimana Kak Cahyo? Apakah terjawab, Kak? Itu bagaimanapun jawabannya cuma satu, harus mencari orang yang tepat. Kayak aku tuh kalau di AWI tuh cocoknya sama Karatri ya. Kalau Karatri tuh bilang kalau tulisan aku memang jelek ya jelek, dia bilang. Aku juga kadang sering tukar-menukar tulisan sama dia. Itu satu caption itu ya di IG AWI, sebelum aku share itu, biasanya pasti harus lewat revisi Karatri dulu. Dari setiap kali Karatri ngerevisi itu aku selalu belajar. Kurangnya tulisanku tuh di mana. Jadi memang bagaimanapun harus menemukan orang yang tepat sih. Lagian kalau orang yang nggak tepat juga kan mana berani sih bilang, tulisan kamu kurang. Bisa-bisa tadi pak. KL, kalau mau cari orang yang yang seperti itu, apakah memang harus orang yang benar-benar tahu tentang literasi? Selama ini benar sih yang disampaikan sama Kak Cahyo ya, untuk mencari teman berdiskusi itu susah banget gitu. Sampai akhirnya karena putus asa saya minta tolong suami saya untuk untuk mencari kesalahan-kesalahan saya gitu. Kalau untuk teknik tulisan sih sebaiknya sama baik. Sebaiknya kan memiliki 2 orang teman ya, yang ngerti literasi sama yang tidak mengerti literasi. Kalau aku sama Ratri, kan dia ngerti literasi kan, apalagi dia kerjaannya editor freelance. Jadi kalau aku kasih naskah ke dia tuh bisa langsung nyebutin kurangnya, ini typo, itu typo, ini plot hole, ini salah, ini salah. Nah, terus kadang aku kasih ke temen sehari-hari gitu ya, yang bukan orang literasi, aku kasih dia baca. Kalau dari sudut pandang dia yang dia bilang, kalau dibaca gue nggak ngerti, maaf aja. Itu berarti itu buku udah agak membingungkan. Kalau aku sih selalu begitu, cari 2 orang yang mengerti literasi dan tidak. Karena kalau orang yang nggak ngerti literasi, ketika dia membaca buku kita, itu artinya kita lagi menganalisa pasar dong, orang umum. Sampai di mana nanti buku kita sampainya di tangan pembaca, kesannya. Karena kadang banyak buku yang hanya bisa dinikmatin sama sesama penulis, tapi tidak bisa dinikmatin sama orang umum. Itu masalahnya. Dan mencari teman yang seperti itu tuh jujur susah-susah gampang. Kayaknya gimana takdir deh. Jadi nulis pun butuh soulmate gitu ya Kak ya? Sebenarnya ada cara lain sih. Coba ikutan ke komunitas menulis. Kayak kalian di Kopi 213 kan pasti ada grupnya kan?
kayaknya harus sering-sering sharing sama sering-sering diskusi deh. Oh, pernah ada yang ikutan 30 DWC nggak di antara kalian? Nah, kalau di 30 DWC itu ya, dia tuh sistemnya sama. Dia itu sistemnya sama 30 hari menulis nonstop. Cuman dia tuh ada sesi kritik dari peserta lain. Nah, kayaknya ikutan itu juga bisa sih. Dan aku pernah ikutan 30 DWC dan kerjanya setiap hari dibantai, dikritik. Atau bisa juga ikutan kelas menulis. Biasanya kalau ya jujur yang harus berbayar ya. Biasanya kalau berbayar nanti si gurunya bisa mengkoreksi tulisan kita. Dia biasanya sih kalau yang pengalaman aku sih ikutan kalau yang berbayar ya itu. Kita disuruh nulis, kita kasihin ke si mentor, nanti mentor dia akan ngebulut-bulutin, dimerah-merahin semua, terus dia langsung bilang kekurangan tulisan kita tuh di mana. Kayaknya itu ada sih cara-cara yang begitu. Gimana Kak Cahyo? Siap, KL. Kak Cahyo langsung nge-broadcast di grup kopi nih. Kita bikin sesi sharing karya masing-masing. Iya, Siap, ini. Kak. Siap dibantai ya. Siap-siap ini. Kita bikin sesi sharing gitu ya kayaknya Makasih ya. idenya Kak Elvira. Terima kasih sekali. Karena kalau aku di AUI kan ada grupnya ya. Juga begitu. Sering men-sharing tulisan dan sering kritik-mengkritik. Kalau memang ada tipe yang ngomong, kalau memang ada salah ya salah gitu. Kalau ada memang yang kurang yang ngomong. Kayak di Kopi 213 bisa deh. Nah, Kak, ini lanjut kupas novel. Siapa yang udah punya? Serem juga ya. Tapi bener sih Kak, harus seperti itu ya. Kayak gitu. Jadi soalnya kalau kayak kayak aku termasuk buku aku ada di review juga ya sama kayak Elvira. Dan review itu buat aku, aduh itu reviewnya bagus banget. Kayaknya sebenarnya nggak sebagus itu buku aku. Nah, mungkin kayak Elvira juga sekaligus nge-review, sekaligus juga bantu marketingnya. Jadi kan harus memakai diksi yang baik gitu untuk menjelaskan. Bagus juga itu sih kayak Elvira kalau kita bisa di depan teman-teman dan itu dalam grup yang tertutup jadi mungkin lebih nyaman kali ya. Kayak gitu. Oh ya, kalau di grup tertutup kan lebih nyaman kritik-mengkritik. Kalau depan umum ya tetap ada batasannya ya. Maksudnya kalau di caption IG kan serem juga. Serem. Betul. Biasanya sih untuk review-review buku tuh kalau memang benar-benar yang fatal banget salahnya baru aku hubungin penulisnya. Kalau kesalahannya cuma yang sedikit-sedikit sih biasanya aku ignore aja lah. Karena terkadang kalau kita kebanyakan baca buku juga, kadang jadi suka pusing. Kebanyakan review buku. Ya, coba kita baca pertanyaan berikutnya. Dari Kasari, jika menulis cerita ide pokok dari pengalaman lalu dijadikan pengandaian, bisakah jadi satu cerita, cerpen, atau novel? Jawabku, bisa. Karena yaitu balik lagi kan tadi yang namanya sebuah ide itu kan komposisi dari pengalaman, imajinasi, dan realita. Cuman gitu sih pintar-pintarnya penulis aja mau berapa komposisinya kan. Tapi bagaimanapun kan tetap harus seimbang. Kalau pengalaman 30%, ya nanti dikasih imajinasi 30%, terus nanti dikasih realitanya 30%. Biar pembaca juga nggak kelenger. Begitu, Kak Sari. Coba. Oh, dari Kak Endah. Kak El mau tanya, apa batasan sebuah karya tulis itu dianggap fiksi atau non-fiksi? Terutama dari sudut pandang pembaca. Ini sih jadi pengalaman kemarin waktu aku menyortir naskah para peserta 30 DJ. Kan para peserta diminta mengirim fiksi 1, non-fiksi 1 kan. Ternyata kalau setelah dibaca tulisannya ada beberapa tulisan yang
peserta masukin ke fiksi, sebenarnya lebih cocok dimasukin ke non-fiksi. Kalau disebut non-fiksi itu karena dia itu lebih banyak realitanya. Nggak ada imajinasi, dan tidak ada imajinasinya. Jadi sebenarnya simpel sih. Kayak buku self-improvement kan sudah pasti itu non-fiksi. Karena kita kan tidak mengereka-reka cerita. Karena itu memang teori yang yang sudah terjadi benar adanya. Kayak buku-buku ekonomi juga sama. Kalau curhatan itu masih harus ditelaah. Apakah dia masuk semandika atau masukkan fiksi atau masukkan ke non-fiksi. Tapi biasanya kalau aku patokannya cuma satu sih. Pengalaman plus realita berarti non-fiksi. Berarti kan dia tidak ada imajinasi. Begitu Kak Indah. Aduh, Kak Lestio. Testi bukunya jujur kan? Jujur, cuman aku tuh jujur. Kan bagian kekurangannya nggak aku tulisin. Tapi udah jujur ya, cuma ada yang diumpetin. Tapi kan sudah aku tulis secara dengan diksi indah. Kan aku tulis, buku itu cocok untuk orang-orang yang umurnya 20-an. Begitu dia memasuki dunia kerja, yang masih unyu-unyu. Karena kalau untuk yang hidupnya jam terbangnya udah tinggi, kalau baca buku Kak Lestio, sisi perenungannya masih kurang. Ya kalau orang jam terbang hidupnya udah tinggi mah, segala macam peristiwa sudah terjadi. Itu Kak. Jadi kepikir mau bikin sesi book reviewer nih sama Kak Elvira nih. Soalnya nulis review buku tuh gampang-gampang susah. Aku aja sampai mandek di itu. Apa namanya? Yang di komunitas review buku tuh nggak berani. Apalagi kalau lagi apa sih ya? Nggak mood atau lagi sibuk kerjaan. Benar-benar susah gitu Kak mau milih itu ya. Mau milih kata-kata yang tepat. Emang. Terus aku selalu berpikir, terkadang satu produk, walaupun nggak berkualitas, pasti laku. Kalau marketingnya bagus. Jadi jangan khawatir, buku itu pasti ada pembacanya. Asal marketingnya bagus. Terkadang kan kita banyak menemukan buku-buku yang biasa aja, tapi kan laku. Yaitu karena mereka kan marketingnya bagus. Terus kalau tulisan kamu juga bagus, dibukukan, terus dicetaknya juga cuma 10 biji, juga bingung. Bagaimanapun balik lagi sih. Marketing, aku nggak bilang loh buku Kak Lestio itu tidak laku dijual. Itu laku dijual. Cuman dia harus tepat ya pangsa pasarnya. Mungkin untuk anak-anak kuliahan bisa, anak-anak memasuki dunia kerja bisa. Apalagi Kak Lestio kan kerja di Arta Boga ya. Itu buat para newbie yang baru pada masuk Arta Boga itu bisa tuh disuruh pada beli tuh. Cocok. Jadi sebenarnya buku itu tetap kita harus menemukan kelebihannya, kekurangannya, terus kita harus memanfaatkan kelebihannya untuk jadi nilai jual. Kesimpulannya begitu. Berikutnya ada dari Kak Mulia. KL izin bertanya, kadang saya mencari ide tulisan dari nonton film. Bagaimana menurut KL? Itu bagus. Aku juga sering nonton film. Biasanya sih kalau film-film yang aku tonton tuh carinya film-film sejarah. Kenapa aku lebih sering nonton film sejarah daripada film nonton drama?
Karena aku kan senang nulis puisi ya. Sedangkan kalau film-film sejarah tuh biasanya mereka tata bahasanya tuh lebih kalau kata anak zaman sekarang ya itu lebih indah. Cobain pernah nonton film Turki nggak? Nonton film Sultan Sulaiman. Kalau nggak Sultan Ahmed. Itu film Turki itu diceritain si Sultan Sulaimannya senang bikin puisi. Sultan Ahmednya juga senang bikin puisi. Jadinya kalau aku nonton film itu teh, kalau mereka ngobrol, mereka bikin puisi itu jadi banyak terpikirkan diksi-diksi indah. Oh, ternyata bisa pakai kata ini. Oh, bisa juga begitu. Terus aku senang nonton film kolosal, film-film zaman dulu. Yang settingan latar belakangnya zaman dulu, yaitu karena mereka kalau film-film zaman dulu kan si tata bahasanya indah. Balik lagi sih, Kak Ulia senangnya nulisnya. Nulis apa? Mungkin kayaknya ide tulisan dan jenis genre film bisa disesuaikan. Itu. Kalau aku sih cobalah cari film-film yang agak random, yang agak unik-unik. Biasanya kalau sesuatu yang unik tuh kita bakalan menemukan inspirasi. Terus kalau sesuatu yang biasa itu ya gitu-gitu aja gitu. Begitu. Aduh, ada komen dari Kayuan. Jangan-jangan aku tuh salah pilih fiksi dan non-fiksi. Wah, aku nggak nyortir naskah Kayuan nih, jadi nggak tahu ya. Gimana, masih ada yang mau bertanya? Habis ini di Kopis 213 saling membedah buku tulisan masing-masing. Oh. Gimana, masih ada yang mau bertanya nggak kakak-kakak? Semua sudah kelenger pingsan. Sambil makan soalnya Kak, jadi pada tutup kamera. Ya, semua kelaparan. Luar biasa sudah sih. makan dulu. Ini bagus banget. Maksudnya apa sih? Dari teman-teman tanyain dan kita bisa dapat hal yang baru kayak tadi sampai ke review-review buku ya, sampai aku dapat ide mau bikin kelas review buku juga nih sama Kak Elvira nih. Iya. Gimana teman-teman? Masih Aku ada? Pernah juga sih nge-review buku anak Awi namanya Kak Devi ya. Dia tuh nulis buku Senandika. Sebenarnya diksi dia bagus loh. Ide dia bagus, pengungkapan perasaan dia bagus. Cuman aku sih nulis secara halus. Sebenarnya semua tulisannya bisa dibikin lebih singkat dan tapi tetap kena. Karena memang kalau kita baca tulisan yang terlalu panjang bertele-tele, aduh. Ya sih. Itu yang aku pernah pelajari dari Karatri. Naskah panjang tidak selalu baik, naskah pendek tidak selalu jelek. Kayaknya nanti aku kasih linknya deh. Oke. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Ada nggak tuh yang mau bertanya lagi? Pertanyaanku udah diwakilkan sama yang lain, Kak. Semua udah pada nanya. Apalagi aku, Kak, terus terang aku kalau nulis ya, itu lebih banyak, aku mau nulis ini. Terus ngalir aja. Aku tuh bener-bener orang yang jauh dari planning. Nggak ada tuh yang namanya konsep, mau ini, mau itu. Jadi lebih banyaknya, lebih dominannya itu begitu. Karena aku pernah tuh Kak konsep gitu kan, waktu pas ikutan di JAW, udah konsep, tiba-tiba berubah total. Pas lagi gitu tuh berubah total. Jadi yang tadinya aku udah tulis 3/4 tuh nggak jadi dipakai. Terus waktunya tuh tik, udah waktunya pause. Memang ada beberapa orang yang tidak semua memang yang seperti itu, mendingan dan memang sebaiknya sih begitu kita menulis, kita tuh ada yang namanya 2 macam pena penulis sama pena editor. Jadi ketika kita pertama menulis, mendingan kita memang pakai pena
penulis, bebaslah menulis. Setelah selesai menulis bebas, baru kita baca ulang dan baru kita pakai pena editor. Kalau belum apa-apa kita nulis udah dikasih pena editor, kita bisa stres. Memang lebih baik sih menulis bebas. Barulah setelahnya pikirkan. Nyambung nggak, konsepnya gimana, ya maksudnya sisi editornya jalan gitulah. Oke, Kak, oke. Terutama kalau udah yang ini, Kak, maksudnya aku tuh seneng nulis, tapi masalahnya karena bekerja, jadi dominan kerja. Kerja di hospital itu kan boleh dibilang 24 jam nih. Jadi terakhir tuh aku ikutan DJ itu bener-bener boleh dibilang hampir tiap hari tuh 1 jam mau post tuh aku baru nulis. Aduh, itu kayak, oh my God, udah kayak, udahlah, apapun itu pokoknya nulis aja. Ya, berarti kan kalian juga sama, setiap hari juga menulis laporan juga menulis kan? Nulis WA. Ini diwakilkan nih pertanyaannya nih sama Kak, ini kayak gini nih, deadliners ya Kak? Kak tanya ya, kalau aku kenapa ide sering muncul di akhir waktu ya? Makanya lebih sering menulis di akhir waktu kalau ikut event tulisan. Padahal sudah nyiapin ide dari awal, udah merenung. Tetapi tetap selesainya pas di akhir waktu. Pengennya ya sebelum akhir waktu tulisan selesai. Gimana Kak? Aku dulu pernah baca satu buku motivasi. Pokoknya ceritanya itu orang disuruh nyebrang lautan, nyebrang lautan yang ada ikan hiu kalau nggak salah. Di seberang lautan itu dijanjiin kalau ada yang berhasil menyeberang itu lautan, sama sang raja itu dijanjiin dapat sekarung emas kalau nggak salah. Ya lautannya ada hiu, mana ada yang berani menyeberangi lautan biarpun hadiahnya sekarung emas. Tapi ada satu orang yang didorong jatuh ke laut dan akhirnya karena dia tidak mau digigit hiu, dia berenang sekuat tenaga ke seberang dan mendapat sekarung emas. Mungkin yaitu Kadinarsi mungkin termasuk bagian yang mesti dicemplungin dulu. Dikejar-kejar ikan hiu. Nanti dapat sekarung emas, dikejar-kejar deadline, nanti dapat deh tulisannya. Ya nggak apa-apa, yang penting kan target tercapai. Cuman kalau saya disuruh deadliner, saya bisa mati. Soalnya deadline-nya banyak ya, Kak. Nggak kuat. Ada lagi. Seru nih, seru banget, seru asli. Kak Elvira dulu awal mulanya gimana Kak? Terjun di nulis? Waduh. Agak melenceng ya pertanyaannya. Itu ceritanya panjang. Itu tuh gara-garanya apa ya? Gara-garanya aku amnesia. Sakit pendarahan di otak. Terus pas bangun nggak bisa nulis, nggak bisa ngitung, nggak bisa nginget. Ternyata setelah aku alamin sendiri, yang namanya amnesia itu nggak kayak yang di film-film, begitu kita bangun, kita shock. Siapakah aku? Itu nggak aku alamin. Kayaknya pas bangun pendarahan otak, aku bangun kayaknya biasa-biasa aja, lihat dokter biasa, lihat orang biasa. Cuma setelah berinteraksi dengan orang, aku baru sadar, siapa ya dia? Jadi itu kalau adegan-adegan film yang bangun tidur langsung shock dan siapakah aku, itu agak ekstrim. Jadi karena dia begitulah. Di situ banyak orang bilang melupakan masa lalu itu lebih baik ya. Tapi kalau ternyata ingatan juga nggak komplit itu memang agak aneh. Karena sejak saat itu aku sering lupa. Jadi aku mulailah banyak menulis. Apa aja aku tulis, aku catat. Terus karena sakit dan mellow,
Aku banyak nulis tulisan mellow di, kayaknya zaman dulu tuh ada yang namanya Google Plus. Kayaknya zaman sekarang udah nggak ada deh Google Plus. Udah nggak ada, Kak. Udah nggak ada. Terus itulah, ada satu penulis yang tiba-tiba entah kenapa bisa menyapa dan saling mengomentari tulisan aku. Terus dia ngirimin buku tulisan dia. Terus aku tertarik baca buku dia. Seperti kayak Najwa Shihab bilang apa? Carilah satu buku maka kau akan jatuh hati untuk membaca. Kayaknya aku baca buku dia langsung aku mau jadi penulis. Seru. Ya memang aku juga belajar sih beberapa teknik menulis dasar dari penulis ini. Terus dia selalu bertanya. Ya, aku yang selalu bertanya. Bab, kalau birthday apa hadiahnya, Pak? Dia bilang, pokoknya hadiahnya harus kamu punya buku atau antologi sebanyak umurku. Makanya kenapa buku antologiku banyak, itulah sebabnya. Ternyata setiap tahun mengejar umur tuh sulit banget. Kayaknya baru tahun ini bisa terkejar. Emang tuh satu buku yang banyak mengubah pandangan hidup. Yalah, saat itu menyedihkan banget. Nulis nggak bisa, ngitung nggak bisa, nginget nggak bisa. Aduh. Kerjanya mellow. Kayak Juni, kayak itu Mas Juni Sari, Mas Juni curhat aja. Tapi ternyata dari tulisan curhat berhasil juga. Nanti aku kasih lihat bukunya. Siap. Berkesan Kak sharingnya. Gimana, ada lagi yang mau bertanya? Karena kini kayaknya waktunya kita tinggal 8 menit ya Kak Glo ya? Betul. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Tadi ada yang minta rekaman juga Kak di grup. Iya. Bisa nanti saya coba ya, soalnya rekaman ini pasti ininya besar sih. Tapi sesi rekamannya itu memang saya khususkan di forum tanya jawab sih, karena tadi sebelumnya kan Kak Elvira sebenarnya lebih membacakan dari materi yang sudah diberikan kan. Dan pasti kalau PDF dibaca sebenarnya bisa dipraktekin sih di rumah. Siap Kak, siap. Semoga bisa tekun, konsisten, rajin, giat, pandai menabung kata-kata maksudnya. Karena ya memang itu sih, bagaimanapun ya balik lagi, kalau kata banyak the strong why of menulis. Balik lagi niat, balik lagi konsistensi memang harus diakui. Mudah-mudahan nanti ada yang terinspirasi nih ya untuk bikin satu karya solo setelah kelas ini. Mantap. Kalau aku setelah dengar kelasnya Kak Elvira yang pertama tuh 130 di J3 tahun kemarin ya Kak ya, itu baru kepikir bahwa kita tuh harus bisa lebih teratur gitu, karena aku tipe yang nggak teratur gitu, meskipun bisa menghasilkan satu karya tapi kayaknya nanti bakal lebih nyaman, kita lebih mature dalam menulis tuh kalau diatur gitu ya Kak ya, lebih diorganisir gitu ya Kak Elvira ya. Sebaiknya sih ada konsep garis besar yang jelas ya. Cuman mungkin untuk sebagian orang kalau sampai terlalu diatur juga kasihan deh. Balik ke tipenya masing-masing ya, tapi kayaknya kalau kita semakin dewasa dalam menulis itu pasti kita kayak sampai ke yang masternya gitu ya, kayak Kak Dewi Lestari gitu, itu nggak mungkin hanya ada ide kemudian digabung-gabung, nggak mungkin, dia pasti ada satu organisir yang sangat ini ya kayak yang sangat baik pasti. Dan riset dia itu wah
Aku takjub sama riset dia waktu buku Aroma Karsa. Makanya si buku riset Aroma Karsa itu mendingan itu recommended untuk dibaca. Dari cara dia meriset sampai step by step-nya itu memang dia bagus banget. Yang tentang parfum itu ya kalau nggak salah. Iya, yang tentang parfum. Karena waktu baca buku Aroma Karsa itu terpaksa aku ulang untuk kedua kalinya. Untuk lebih menyimak. Kalau aku sih Dea Lestari lebih suka ya. Karena dia itu ide-idenya lebih keluar out of the book. Kalau nggak Ayu Utami deh kalau buat cerpen. Oh iya Ayu Utami ya. Tuh. Ide-idenya keluarnya nggak klise. Ya itu termasuk yang tadi tuh yang pertanyaannya Kak Tresia tuh, yang masalah apa erotis itu tuh Kak Ayu Utami juga bagus deh ya. Nah, pemilihan di situ Ayu Utami mantap tuh. Ya. Ayu Utami boleh deh. Ide tentang erotisme tuh bisa gimana ya pemilihan di sini. Tapi kita kebayang ke arah situ tapi nggak diungkapkan dengan begitu. Ini omaknya. Oke. Kalau nggak harus sering cari-cari tulisannya Bre Redana. Dia itu dulunya bekas wartawan Kompas. Dia kalau nulis sesekali nyerempet. Sudah dicariin. Langsung nyari ya. Ya. Bagaimana Kak? Oke. Kayaknya udah banyak sekali nih masukan-masukan, ide, sharing, semuanya bermanfaat. Aduh, buat aku pribadi sih bermanfaat banget dan aku yakin juga sama teman-teman yang lain. Kak Glo, mungkin sebelum kita tutup nih kayaknya kita tinggal 4 menit tertinggal. Mengingat masih banyaknya aktivitas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh kakak-kakak yang lain. Mungkin Kak Glo ada pengumuman, Kak Glo? Baik, jadi gini teman-teman. Kami selaku penyelenggara komunitas penulis 213, kami punya komunitas WhatsApp grup namanya Sobatko, Sobatnya Kopi 213. Nanti bagi yang berminat untuk join bisa ya, nanti kami kasih linknya di grup kita ini, di grup eksekusi pikiran ini. Saya mau pass link di sini agak susah tadi. Nah, jadi seperti itu bagi yang berminat aja, boleh nanti di situ biasanya kita ya suka membahas kalau misalnya ada info, bisa sharing info di situ, saling dukung juga. Kalau ada yang postingan yang mau di like, komen, follow-followan, atau kalau kita ada info-info event, pastinya di situ duluan. Atau kalau ada nulis bareng gitu, nobar antologi. Seperti itu. Ada tambahan kali, Kak Cahyo? Kak Lia, apalagi yang kita bisa lakukan di Sobatko? Kak Glo sama Kak Lia, ini kopi ini apakah kalian foundernya peminum kopi? Ya sebenarnya sih, ya saya sangat peminum kopi, tapi yang lain kayaknya enggak. Kopi itu singkatan dari komunitas penulis, Kak. Jadi komunitas kopi 213, komunitas penulis 21 orang dari klaster 3 di 30 30 days of journalnya Awi. Jadi kami tuh, aduh panjang nih ceritanya ya. Singkatnya waktu itu kami tuh bareng-bareng dalam satu klaster. Terus somehow kita tuh pengen tetap sama-sama untuk bikin buku antologi. Kemudian terjadilah buku antologi itu. Cuman yang dari satu klaster itu, klaster 3 itu mungkin ada 50-an. Yang akhirnya sepakat untuk membuat buku itu cuma 21 orang. Jadi dari situ namanya Kopi 213. Gitu. Nanti kalau mau kalau ada info-info lagi tentang itu, mau cerita-cerita, bisa nanti gabung di Sobatko ya, Kak Tresia. Oke. Aku soalnya peminum kopi. Black coffee. Berarti bisa jadi Sobatko nih. Sobatko. Kalian untuk sertifikat segala nanti diumumkan di grup aja ya Kak ya? Ya nanti sertifikatnya saya share di grup.
Mungkin nanti kalau misalnya ada, saya sih udah japri juga udah nanyain apa namanya nama. Cuma nanti apabila ternyata waktu sertifikat diterima ternyata namanya kurang tepat, boleh disampaikan nanti di apa namanya di redo. Saya rasa itu aja. Mungkin Kak Alvira ada kata penutup, mungkin quotes atau kesan dan pesan. Yang pasti terima kasih. Terima kasih buat kalian, terima kasih buat Kopi 213, terima kasih buat Kak Lestio, terima kasih buat Kak Glody, terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu buat mendengarkan pidato. Iya, ini belum foto bareng, cuma aku nggak Oh iya, foto bareng. Yang berkenan untuk foto bareng silakan dibuka kameranya, kakak-kakak. Ya, monggo. Ini sudah ya. Siapa yang mau ambil kali ya? Atau gimana? Aku bisa sih. Baik, gayanya ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Ini yang belum buka nih, ayo buka yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Nanti gaya ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Nanti aku pas di grup ya fotonya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Selamat istirahat. Selamat istirahat. Oke, izin live ya. Selamat malam semua. Nice dream. Akhirnya. Ini belum pada live, masih ini ketiduran kali depan kamera. Kak Glo, thank you ya Kak Glo. Sama-sama kali ya. Oke, thank you ya kali ya, kulit ya. Bye-bye. Makasih Kak Elvira.